61. Clara wanita simpanan. 3 hari berlalu. Clara menjadi pendiam. Dia tak lagi bicara dengan Dante, kecewa. Itu yang Clara rasakan. Harusnya sejak awal Dante memberitahukan siapa dirinya. Sehingga kesalahan itu takkan terjadi. Clara sendiri masih kesal karena Dante tak bisa menjaga privasinya. Clara bercerita perihal kehamilannya pada Dante karena dia percaya pada Dante. Clara bahkan mulai menganggap Dante sebagai temannya, meskipun permintaannya agar Dante bersikap santai ketika tak ada Bram di apartemen selalu tak dihiraukan oleh Dante. Pagi ini, Clara tengah berada di ruang gym yang masih berada di dalam apartemennya. Dia tengah melakukan olahraga ringan. Lama tak berolahraga membuat otot-ototnya terasa kaku. Terdengar alarm dari alat olahraga yang tengah dia gunakan. Menandakan waktu olahraga sudah selesai. Clara milap keringat yang bercucuran di dahi dan lehernya menggunakan handuk kecil. Dia mengambil botol air minum dan menenggak air minum tersebut. Clara duduk di lantai. Dia menyelonjorkan kakinya seraya bersandar di dinding. Dia teringat pada Bram. Bram belum menemuinya kembali. Apa urusannya belum selesai? Batin Clara. Clara tersentak ketika sebuah panggilan telepon masuk ke ponselnya. Seketika Clara tersenyum. Panggilan itu dari Bram. Waktu begitu tepat. Bram menghubunginya ketika Clara tengah memikirkan Bram. Halo, Bram. Halo, Clara. Kamu di mana? Tanya Bram. Aku di apartemen. Aku baru selesai gym. Ucap Clara. Benarkah? Jangan terlalu lelah. Lakukan yang ringan-ringan saja. Ucap Bram. Ya, tentu saja. Ngomong-ngomong, bagaimana masalah di rumahmu? Apa sudah selesai? Tanya Clara. Ada perasaan yang sulit Clara jelaskan. Tetapi rasanya dia ingin bertemu dengan Bram. Jika saja Bram hanya menikah dengannya dan tak memiliki istri lain lagi. Clara mungkin takkan diam saja menunggu Bram datang ke apartemennya. Sudah pasti dia akan menyusul Bram ke kediamannya. Karena dialah istri Bram satu-satunya. Belum. Semua butuh waktu. Ucap Bram. Apa masih lama? Atau, berapa lama lagi akan selesai? Tanya Clara. Clara terdiam ketika mendengar hembusan napas Bram. Hembusan yang terdengar lelah. Aku tak tahu. Semoga saja segera selesai. Aku sangat merindukanmu. Ucap Bram. Clara terdiam. Rasanya sedih mendengar jawaban Bram yang tak ada kepastian kapan masalahnya akan selesai. Artinya tak pasti juga kapan Bram akan datang menemuinya. Clara. Apa kamu baik-baik saja? Suara Bram membuyarkan lamunan Clara. Aku juga Bram. Ucap Clara. Aku juga apa? Kamu kenapa? Tanya Bram bingung. Aku juga merindukanmu. Ucap Clara. Suara di telepon tampak hening. Hanya terdengar suara hembusan angin yang sepertinya Bram tengah berada di luar. Clara. Ya, tunggu aku. Ucap Bram. Apa? Clara baru saja akan bicara. Sayangnya telepon itu langsung berakhir. Sepertinya Bram yang mengakhiri panggilan itu. Suara Bram pun terdengar tak jelas. Ada apa dengannya? Dia bicara apa? Gumam Clara. Clara tak mengerti apa yang Bram katakan sebelum panggilan itu berakhir. Clara juga tak ingin menghubungi Bram karena berpikir Bram mengakhiri telepon itu karena terjadi sesuatu di sana. Clara bangun. Dia keluar dari ruang gym dan pergi ke kamarnya. Kebetulan hari ini hari libur. Clara ingin bersantai di apartemennya. Dia tak berminat pergi keluar terlebih jika Dante mengikutinya. Dia benar-benar tak nyaman terus bersama Dante. Jika di apartemen, setidaknya Clara masih bisa menghindari Dante dan Dante pun tak lagi selalu mengawasinya semenjak Clara mengetahui identitasnya. Clara mengganti pakaian gymnya dengan pakaian renang. Pakaian renang yang cukup seksi. Tetapi bukan sebuah bikini yang memiliki potongan terlalu seksi. Dia memakai bathrobe mandi dan pergi menuju dapur. Clara membuat minuman dingin dan meletakkan sepotong kue di piring. Setelah itu, dia membawanya menuju kolam renang. Begitu sampai di kolam renang,
Clara melihat Dante tengah olahraga dengan melakukan angkat barbel yang memiliki beban terbilang ringan. Clara meletakkan minuman dingin dan sepotong kue yang ada di tangannya di atas meja di tepi kolam renang. Kamu bisa olahraga di tempat lain. Aku akan berenang, ucap Clara. Dante menghela napas. Dia mengangguk dan meninggalkan Clara. Dante masih belum berani bicara dengan Dante jika tak begitu penting. Kecuali jika ada pesan dari Bram. Maka Dante akan bicara pada Clara karena dia menyampaikan pesan dari Bram. Clara menarik pintu selida. Dia juga menutup gorden pintu tersebut dan mulai membuka batropsnya. Setelah itu, dia mulai berenang. Udara pagi itu sejuk bercampur hangat karena sinar matahari mulai terasa. Asteris di rumah sakit. Bram tampak antusias ketika mendengar rindunya dibalas oleh Clara. Hanya sebuah balasan kata rindu. Membuatnya benar-benar bahagia hingga merasa tak tahan lagi untuk tak menemui Clara. Beberapa hari tak bertemu dengan Clara bagi Bram bagaikan berbulan-bulan. Rindunya semakin memuncak ketika mendengar Clara juga merindukannya. Bram layaknya seseorang yang tengah kasmaran. Hingga untuk sesaat dia melupakan peliknya masalah yang tengah terjadi. Bram bergegas menemui Anita di ruang rawat. Anita masih akan dirawat di rumah sakit itu sampai keadaannya benar-benar pulih. Untuk masalah pita suaranya, bisa dilakukan perawatan di kediamannya. Bram sendiri berencana mencari dokter terbaik untuk membantu mengatasi masalah Anita. Sebelumnya, dokter juga memberitahu Bram bahwa Anita mengalami trauma. Kejadian itu pertama kali dialami oleh Anita. Hingga dokter menyarankan agar orang-orang terdekat Anita selalu menemani Anita dan memberikan dukungan pada Anita. Sebelumnya, Bram menghubungi Clara di taman rumah sakit. Bram membuka pintu ruangan di mana kini mertuanya tengah menemani Anita. Bram mendekati papi mertuanya. Ya, kenapa Bram? Tanya papi mertua. Aku akan pulang dulu ke kediamanku. Aku akan mengambil beberapa pakaian ganti untukku dan Anita. Ucap Bram beralasan, sejujurnya. Bram sendiri berniat untuk menemui Clara. Papi mertua Bram mengangguk seraya tersenyum. Pergilah, papi akan temani Anita. Ucap papi mertua. Ya, Bram tersenyum. Dia mendekati Anita. Papi Anita tersenyum melihat Bram mengecup kepala Anita. Papi Anita merasa bahagia melihat kesetiaan Bram mendampingi Anita. Sayangnya, dia tak pernah tahu rahasia besar yang Bram sembunyikan. Selama ini, kecupan itu hanya alasan di depan papi Anita agar papi Anita tak curiga pada Bram. Mungkin terkesan jahat. Tetapi cara itulah yang kini Bram bisa lakukan. Setidaknya, dia tak ingin membuat cemas orang tua Anita. Aku akan kembali ke sini nanti. Ucap Bram pada Anita. Anita yang tengah duduk hanya diam. Wajahnya tampak datar. Dia sendiri masih kesulitan bicara. Bram bergegas keluar dari ruangan itu dan meninggalkan rumah sakit. Dia pergi menuju apartemen Clara. Waktu berlalu. Di apartemen Clara, Clara masih asik berenang. Dia tak pernah serileks itu ketika berenang. Kini Clara berada di tengah kolam. Dia masih melakukan berenang di sana. Kakiku. Keluh Clara. Clara merasakan kakinya kram tiba-tiba. Kakinya begitu sulit dia gerakan. Clara melihat ke sekeliling kolam. Tak ada siapapun di sana. Tak ada yang dapat membantunya. Tetapi dia teringat pada Dante. Tak ada pilihan lain. Clara akan meminta bantuan pada Dante. Dia tak mungkin membiarkan dirinya tenggelam di tengah kolam yang memiliki kedalaman 200 cm. Dante. Clara berteriak memanggil Dante seraya mencoba menggerakkan kakinya tetapi rasanya percuma karena kakinya semakin terasa sakit. Dante. Help me, teriak Clara. Sementara itu, Dante baru saja keluar dari kamarnya. Dia baru saja selesai mandi dan hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggangnya. Dante berpikir Clara takkan melihat penampilannya karena masih berada di kolam renang. Dante pun pergi menuju dapur dengan hanya memakai handuk. Dante mengambil segelas air.
Dia mulai meminum air itu. Dante, tolong aku. Aku tak ingin tenggelam. Teriak Clara. Uhuk, uhuk. Dante tersedak mendengar teriakan Clara. Dia berlari menuju kolam dan terkejut melihat Clara di tengah kolam seperti akan tenggelam. Dante membuka handuknya. Sontak dia hanya memakai underwear yang menutupi bagian sensitifnya. Dante pun melompat ke kolam. Dante menggendong Clara. Dia membawa Clara ke tepi kolam dan mendudukkan Clara di tepi kolam. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Dante. Dante melihat Clara yang kini wajahnya memerah. Dante sendiri masih berada di dalam kolam dengan Clara duduk di tepi kolam tepat di hadapannya. Au! Jangan menyentuh kakiku. Pekik Clara ketika Dante tak sengaja menyentuh kaki Clara. Ada apa dengan kakimu? Tanya Dante bingung. Kakiku kram. Sakit sekali. Ucap Clara. Astaga. Biar kulihat. Ucap Dante dan akan menyentuh kaki Clara. Jangan. Itu sakit. Ucap Clara. Lalu. Aku harus bagaimana? Tanya Dante bingung. Aku tak tahu. Ucap Clara. Clara mengernyit merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Kakinya seakan ditekuk dengan kuat. Kepalanya mendongak seraya matanya terpejam menahan sakit. Tiba-tiba saja pintu slide menuju kolam renang terbuka, menampakkan seseorang di sana yang melihat ke arah Clara dan Dante. Clara. Bersambung.